Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Karena banyak yang bertanya, ada yang bertanya melalui WhatsApp, ada yang dari kolom komentar, bagaimana memasuki kolbu kita, gitu. Memasuki hati kita, larut di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ya khususnya di sini. Masuk ke dalam hati kita dan kita bisa larut dengan zikir kita di dalam kolbu, begitu. Nah, saya akan membahas dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari, di mana ini sering saya sampaikan bahwa dalam proses pemberdayaan diri, dalam proses transformasi diri, bahkan dalam proses terapi dengan diri sendiri, begitu. Ini ada 3 pintu pada dasarnya. Pintunya adalah pintu body, mind, kemudian soul, begitu. Nah, di sini segitiga biasanya ya digambarkannya. Nah, saya coba untuk membahas atau melihat dari sudut yang lain, begitu. Jika biasanya tadi segitiga, saya mencoba untuk seperti halnya lapisan ya, begitu. Jadi ada lapisan body, ada lapisan mind, kemudian ada lapisan soul. Nah, di sini saya karena ada yang beberapa yang menerjemahkan soul ini sebagai spirit, sebagai jiwa, begitu. Kemudian ada yang membahas hati, perasaan, begitu. Saya coba menerjemahkannya dengan kolbu saja di sini ya. Jadi ada 3 lapisan, lapisan tubuh, pikiran, dan kolbu. Nah, untuk kita masuk ke dalam kedalaman kolbu ini, tentunya kita perlu melewati 2 lapisan sebelumnya. Di sini saya membahas dari sudut pandang ini ya, body, mind, and soul, begitu. Jadi kita melihat dari 3 layer saja dulu, begitu. Berharap ini bisa lebih mudah dipahami karena lebih sederhana, ada 3 layer saja. Nah, bagaimana cara memasuki kolbu ini di bagian bawah ini, begitu, di layer yang ketiga ini, begitu. Tentunya kita perlu melewati kedua sebelumnya. Nah, di sini agar kita bisa masuk ke dalam kolbu kita, tentunya ini semua juga didasari jika Allah memberikan izin, jika Allah meridhoi tentunya ya. Ini semua akan menjadi mudah, insya Allah, dan akan disampaikan ya, dihantarkan kepada kolbu kita. Jika Allah tidak menghendaki ya belum waktunya, bisa jadi begitu. Saat ini terus berusaha, bisa jadi ini menjadi istilahnya menjadi ujian kita, apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh kita mau masuk ke dalam kolbu kita. Kemudian juga bisa jadi ada hal-hal yang perlu dibersihkan terlebih dahulu, begitu, lebih di cleansing terlebih dahulu. Nah, di sini kita di tahapan body, di tahapan tubuh ini biasanya saya menyarankannya sebelum kita masuk ke tahapan sebelumnya, lakukan yang namanya brain gym terlebih dahulu. Saya mempelajari brain gym 101 dari Educate. Jadi minimal kita bisa melakukan beberapa gerakan brain gym untuk menyeimbangkan otak kita, istilahnya hardware-nya, perangkat kerasnya otak kita itu disiapkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Mungkin ini bisa dilakukan 1 hari, begitu. Jadi 3 layer ini tidak harus langsung bersamaan saat itu, begitu. Jadi kita bisa latihan dulu, riadoh terlebih dahulu, begitu, di tahapan fisik, di tahapan body, di tahapan tubuh terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan brain gym, begitu. Nah, bagaimana melakukan brain gym yang sederhana? Minimal kita bisa melakukan membuat angka 8 tidur ya, membuat angka 8 tidur ya, infinity, simbol infinity, begitu. Nah, membuat angka 8 tidur seperti ini. Ini mulai dari menggunakan ibu jari kita, bola mata kita mengikuti gerakan angka 8 tidur ini, simbol infinity ini untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kiri kita. Jadi hardware-nya dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang satunya lagi buat angka 8 tidur juga, kemudian digabungkan buat angka 8 tidur juga. Ini latihan dulu, mungkin bisa beberapa hari sampai merasa nyaman melakukannya, begitu. Sampai kita benar-benar merasa nyaman melakukannya, nggak ngerasa terpaksa lagi, istilahnya begitu, melakukannya. Nah,
bersabar. Tentunya ini ujiannya sabar, kita sabar jika memang mau benar-benar sampai masuk ke layer yang ketiga, begitu, ke lapisan yang ketiga. Nah, kita bisa melakukan tadi, kemudian menggunakan lengan, membuat angka 8 tidur, begitu, seperti itu. Lengannya satunya lagi, begitu, seperti kita menggambar memegang sebuah spidol begitu di whiteboard, kemudian satunya digabungkan, membuat angka 8 tidur. Ada beberapa gerakan, sebetulnya ada 20, kurang lebih ada 26 gerakan. Saya ada videonya, jika mau nanti silahkan bisa gabung di grup Telegram, nanti silahkan bisa request video brain gym-nya. Nanti bisa dilakukan itu, begitu, tahapan-tahapan di video tersebut, panduannya silahkan dilakukan untuk menyiapkan fisik kita, istilahnya mempersiapkan tubuh kita agar kita bisa masuk ke layer selanjutnya, ke lapisan selanjutnya, begitu. Nah, kemudian setelah kita latihan brain gym, kita latihan untuk merilekskan tubuh. Nah, sudah pernah saya bahas juga, jika kita tidak tahu konsep relax, begitu, kita bisa tegangkan terlebih dahulu. Tubuh kita itu bisa tegangkan terlebih dahulu. Kalau nggak tahu relax, kita coba tegangkan dulu tubuh kita. Keluarkan tenaganya di lengan kita, kepalkan seperti ini, seluruh tenaganya dikeluarkan, sampai kita gemeter, katakanlah, nggak apa-apa, semaksimal mungkin. Kemudian sampai kita itu ototnya lelah, begitu, beberapa saat, jangan terlalu singkat juga, sampai kayak otot kita itu udah agak lelah nih, udah agak capek. Nah, kemudian lepaskan, kendorkan, lepaskan, nih ada gitu, kayak ada darah yang mengalir. Nah, terus lepaskan terus, lepaskan seluruh ketegangan yang tadi, tenaga yang tadi dikumpulkan, dilepaskan sampai kita itu jatuhkan ini ke pangkuan. Kemudian rasakan seolah di copy paste, disalurkan lepasnya ketegangan tadi itu ke seluruh tubuh yang lain. Sambil merasakan nafas. Latihan itu terlebih dahulu sampai kita nyaman, relax, gitu. Sehingga benar-benar tahu, oh, relax itu seperti ini. Kalau kita masih belum paham relax itu kayak gimana, tubuh relax itu kayak gimana, lakukan lagi, tegangkan lagi tangan yang satunya lagi. Boleh kaki, bagian tubuh yang lain, boleh seluruh tubuhnya ditegangkan, gitu. Tarik nafas, kemudian tegangkan semuanya, seluruh tubuhnya. Kemudian lepaskan nafas sambil lepaskan juga ketegangannya. Sampai kita merasakan bedanya. Oh, ini tegang, oh ini relax, gitu, seperti itu. Oh, ini tegang, oh ini lemas, gitu, relax itu tubuhnya. Nah, sampai kita nyaman melakukannya. Lakukan itu. Bisa jadi latihannya 1 minggu, bahkan 1 bulan, sabar sampai kita ketika, atau tolak ukurnya ketika kita melakukan latihan itu kita sudah merasa nyaman, gitu. Nggak ada rasa kayak terpaksa, kok lama banget gitu ya, seperti itu. Berarti tingkat keikhlasannya, kepasrahannya itu belum, begitu istilahnya. Itu ujian juga, begitu. Sabar, karena insya Allah prosesnya itu juga penting, begitu. Kemudian setelah kita sudah bisa merasakan relax, nyaman, tahu konsep tegang dan relax, ya, ini di layer fisik nih, diselesaikan dulu di layer fisiknya, di lapisan fisiknya selesaikan dulu. Sudah bisa merilekskan. Nah, tubuhnya sudah rileks. Selanjutnya kita masuk ke lapisan pikiran. Nah, selanjutnya kita merilekskan pikiran, istilahnya begitu. Merilekskan pikiran. Kita coba sibukkan pikiran kita dulu. Mikirin apa aja, dibikin sibuk. Mikirin tentang planning segala macem gitu, hitung-hitungan di dalam otak kita, misalnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, misalnya begitu, perkalian, atau membayangkan sesuatu yang ya aktivitas gitu, bikin sibuk aja, bikin sibuk. Kayak tadi, kayak otot tadi dibikin kenceng, nah pikiran kita dibikin kenceng juga, nggak apa-apa, supaya tahu konsep pikiran yang rileks dan pikiran yang tegang gitu. Mikirkan tentang ujian, mikirkan tentang target penjualan misalnya, target di kantor misalnya, mikirkan tentang apa gitu yang bikin tegang, pikirkan, nggak apa-apa.
Kemudian setelah memikirkan seperti itu, diniatkan untuk melepaskannya. Melepaskan pikiran tersebut. Kemudian pikirkan lagi, kemudian lepaskan. Sehingga tahu, oh ini tuh berpikir, kita fokus ke pikiran, disibukkan pikirannya, oh ini berusaha untuk dirilekskan pikirannya, begitu ya, atau diistirahatkan pikirannya, begitu. Yang sebelumnya mikirin, misalnya tadi semuanya dipikirkan lah, begitu. Pokoknya pikirkan aja sampai pikiran ini ngerasa sibuk, begitu. Kemudian niatkan untuk dikosongkan pikirannya. Nah, untuk mengosongkan pikiran, kita bisa istilahnya mengosongkan pikiran walaupun tidak maksudnya benar-benar kosong sekali juga, gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa iringi dengan zikir supaya tidak kosong, gitu. Sambil merasakan nafas, la ilaha illallah. Yang tadi difokuskan ke banyak hal, sekarang fokus hanya ke zikir saja, begitu. Ataupun istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sampai kita terus zikir, pikiran kita hanya fokus ke zikir, kemudian pikiran kita rilekskan. Sebentar lagi, begitu, ketika kita sudah bisa nyaman dengan kita fokus kepada zikir di pikiran kita, ini masih di tahapan zikir, di tahapan pikiran ya. Nah, kita selanjutnya masuk ke layer ketika kita sudah nyaman tentunya tadi ya, di tahapan pikiran kita sudah nyaman berzikir. Misalnya tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika kita berzikir dengan pikiran kita tadi, kemudian tubuh kita ini dalam kondisi rileks ya, karena sudah dilatih ya tadi ya, pastikan dalam kondisi yang rileks. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dunia internal kita. Sudah mulai masuk ke dunia internal kita. Nah, jika kita sudah merasa nyaman ketika berzikir tadi, la ilaha illallah, walaupun masih di tahapan pikiran, nah, sebentar lagi ketika kita sudah nyaman, langsung kirimkan masuk ke layer selanjutnya. Kita terjun ke layer selanjutnya. Kita masuk ke ke lapisan selanjutnya, yaitu ke lapisan kolbu. Kalau tadi fokusnya ke pikiran di area sini, di area kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian langsung niatkan masukkan. Perhatiannya pindah dari kepala ke sini, ke kolbu kita, ke hati kita. Awalnya kita bisa jadi tidak diucapkan dulu, nggak apa-apa, supaya kita bisa benar-benar fokus ke dalam kolbu kita. Jadi yang berbicara adalah kolbu kita, yang zikir adalah kolbu kita. Jika tadi ketika diucapkan fokusnya di area pikiran, sekarang ketika berhenti, yang berbicara adalah hati kita. Nah, nantinya pun jika mau digabungkan kedua-duanya, di antara zikir dengan pikiran kita, begitu diucapkan, begitu, dan hati kita, itu bisa. Nah, hanya saja untuk sementara supaya tahu bedanya, begitu, setiap setiap lapisan tadi dibedakan dulu antara zikir di pikiran kita diucapkan dengan
di hati kita. Nah, bedanya antara kita sedang mengaktifkan hati kita dengan pikiran kita itu ataupun diucap, itu ada bedanya. Hati kita itu ketika berzikir itu nggak bisa dibawa istilahnya cepet ya begitu. Hati itu cenderung bawaannya itu slow sebetulnya, santai gitu istilahnya begitu. Coba aja kita misalnya hitung ya, coba aja hitung. Misalnya pakai stopwatch begitu, kita pakai HP di stopwatch begitu, hitung 1 sampai 20 aja misalnya begitu, 1 sampai 20 dengan lisan, dengan diucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Misalnya kita lihat di stopwatch, tek gitu berapa detik kita mengucap tadi hitungan 1 sampai 20. Kemudian kita pakai hati hitung 1 sampai 20 begitu. Kemudian di stopwatch juga. Pasti kita seharusnya ya, umumnya begitu, yang saya coba sudah lakukan ke orang-orang begitu untuk membandingkan, itu kalau hati itu nggak bisa dibikin cepat kayak lisan. Kalau lisan kan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bisa seperti itu. Kalau di dalam hati itu nggak bisa seperti itu. Malah susah gitu ketika dibikin cepat itu susah begitu. Kalau di dalam hati itu bawaannya kan 1, 2, 3, 4. Ketika dibikin cepat sedikit aja udah langsung ada ketegangan begitu. Ketika berusaha untuk dibuat cepat, hati kita itu ngerasa tegang. Nah, jangan seperti itu. Ikuti irama hati kita. Irama hati kita bikin santai, ikuti santai. Sehingga ketika zikir di dalam kolbu kita itu bawanya santai kok sebetulnya. La ilaha illallah. Bahkan mengikuti ritme nafas begitu. Ini nanti beda lagi ketika digabungkan antara lisan dan kolbu ya begitu ya. Ini kita bedakan dulu lapisan-lapisannya supaya tahu zikir di dalam hati kita itu seperti ini, masuk ke dalam kolbu kita. Nah kemudian ketika kita sudah pindahkan tadi dari zikir lisan, zikir di pikiran kemudian ke hati, nikmati sampai kita itu larut. Dan perhatikan tetap tumbuh dalam kondisi rileks. Begitu. Jadi tahapannya seperti itu. Ini dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari ya, untuk memasuki ke dalam tahapan kolbu. Memang bisa dilihat dari sudut pandang yang lain ya. Ya maksudnya dari keilmuan-keilmuan yang lain, bahkan dari konsep tasawuf begitu. Tapi saya ini melihat dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari untuk memasuki ke dalam kolbu. Berharap ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan berikan masukan ketika memang ada yang lepat, yang tidak tepat begitu dalam saya melihat sudut pandang tentang bagaimana memasuki kolbu. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam mengeksplor diri saya sendiri. Jika ini bermanfaat, silahkan, dan ini bisa jadi jalan untuk memasuki kolbu juga. Dan tentunya semuanya juga atas izin dan ridha Allah. Jika Allah menghendaki, insya Allah Allah mudahkan. Jika Allah menghendaki kita perlu lebih ekstra lagi agar kita benar-benar bisa merasakan betapa berharganya masuk ke dalam kolbu kita, betapa kita nanti begitu sangat menghargai nikmatnya masuk ke dalam kolbu kita, begitu mungkin Allah berikan ya waktu yang lebih begitu untuk kita bisa masuk ke dalam kolbu kita. Intinya adalah kita pasrahkan semuanya kepada Allah dan nikmati bahwa kita apapun yang kita sedang lakukan ini sebagai ikhtiar, nikmati saja dan ridho dengan apapun yang Allah tetapkan kepada diri kita saat ini dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semakin sehat, semakin bahagia, semakin berlimpah dan berkah selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin.